Di seluruh dunia, ayat-ayat suci Al-Quran bergema, memberikan panduan, kebijaksanaan, dan penghiburan bagi miliaran orang. Tetapi pesan Al-Quran sangat dalam. Mengungkap lapisan maknanya seringkali membutuhkan pembelajaran dan penafsiran yang cermat. Proses ini, yang dikenal sebagai tafsir, telah menjadi bagian integral dari tradisi Islam selama berabad-abad. Di negara kota Singapura yang semarak, tafsir memiliki karakter yang unik. Dibentuk oleh pertemuan budaya, kekuatan sejarah, dan kemajuan modern. Tafsir Singapura menawarkan lensa yang menarik untuk memahami evolusi pemikiran Islam di dunia yang global. Esai ini membahas pemardani tafsir yang kaya di Singapura. Kita akan menjelajahi lintasan historisnya dari kedatangan Islam di pulau itu hingga saat ini. Kita akan memeriksa kontribusi tokoh-tokoh kunci dan lembaga-lembaga yang telah membentuk perkembangannya, dan kita akan menganalisis karakteristik khas tafsir Singapura yang menyoroti kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang dalam masyarakat multikultural dan berteknologi maju. Bergabunglah dengan kami saat kami memulai perjalanan untuk mengungkap kisah tafsir yang menarik di Singapura. Kisah tafsir di Singapura terkait erat dengan kedatangan Islam di wilayah tersebut. Jauh sebelum pulau itu menjadi kota metropolitan yang ramai, pulau itu merupakan persimpangan perdagangan dan pertukaran budaya. Dari abad ke-14 dan seterusnya, para pedagang dan pelaut dari seluruh dunia Islam, termasuk Arab, Persia, India, dan Kepulauan Indonesia, mulai sering mengunjungi Semenanjung Malaya. Mereka membawa serta keyakinan, adat istiadat, dan tradisi mereka. Menanam benih-benih Islam di tanah subur Asia Tenggara. Komunitas muslim awal ini menghadirkan masjid yang dengan cepat menjadi pusat kehidupan keagamaan dan sosial. Seiring bertambahnya populasi muslim, kebutuhan akan pendidikan dan bimbingan agama juga meningkat. Para cendekiawan yang dikenal sebagai ulama memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan Islam, mengajarkan prinsip-prinsip agama, dan memberikan interpretasi Al-Quran. Penyebaran ilmu keislaman termasuk tafsir terutama dilakukan secara lisan pada masa ini. Para ulama akan berkumpul di masjid dan rumah, berbagi wawasan, dan terlibat dalam diskusi yang hidup tentang makna dan penerapan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa awal Islam di Singapura, tafsir merupakan tradisi lisan yang semarak. Para ulama yang mendalami ilmu keislaman akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengacu pada pemahaman mereka tentang tata bahasa Arab, hukum Islam, dan konteks sejarah wahyu. Penafsiran ini sering disampaikan dalam bahasa Melayu, bahasa pergaulan di kawasan ini, sehingga ajaran tersebut dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Masjid dan sekolah agama yang dikenal sebagai madrasah menjadi tempat utama pertemuan-pertemuan ini. Sifat lisan dari tafsir awal memungkinkan pertukaran gagasan yang dinamis. Para ulama akan memperdebatkan interpretasi yang berbeda, menantang perspektif satu sama lain, dan menyempurnakan pemahaman mereka tentang pesan Al-Quran. Proses ini membubuhkan budaya pengetahuan intelektual dan pemikiran kritis dalam komunitas muslim. Lebih lanjut, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar memastikan bahwa tafsir tetap relevan dan dapat diakses oleh penduduk setempat. Hal ini memungkinkan penggabungan nuansa budaya dan contoh-contoh lokal sehingga ajaran tersebut lebih mudah dipahami dan dipahami. Seiring berkembangnya tafsir di Singapura, ia mengambil nutrisi dari dua aliran dalam pemikiran Islam, tradisi Nusantara dan tradisi Timur Tengah. Pendekatan Nusantara yang berakar di dunia Melayu menekankan kepraktisan dan relevansi kontekstual. Para ulama dari aliran ini memperhatikan tantangan spesifik yang dihadapi komunitas mereka, menawarkan interpretasi yang didasarkan pada realitas kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, tradisi Timur Tengah sangat menekankan analisis tekstual dan keilmuan yang ketat. Dengan mengacu pada karya-karya eksegesis selama berabad-abad dari para ulama terkenal, pendekatan ini menyelidiki seluk-beluk linguistik Al-Quran, mengeksplorasi struktur tata bahasa dan nuansa sastra. Konvergensi kedua tradisi ini menciptakan pemadani tafsir yang unik dan semarak di Singapura. Para ulama mulai mengintegrasikan kekuatan dari kedua pendekatan tersebut, menggabungkan analisis tekstual yang ketat dengan kepekaan terhadap konteks lokal. Perpaduan ini menghasilkan interpretasi yang berbobot secara intelektual dan relevan secara praktis bagi kehidupan umat Islam Singapura.
Interaksi antara pengaruh Nusantara dan Timur Tengah terus membentuk landscape tafsir di Singapura saat ini, mencerminkan posisi negara tersebut sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Bagian kelima, navigasi kolonialisme tafsir di awal abad ke-20, fajar abad ke-20 membawa era baru bagi tafsir Singapura. Kolonialisme Inggris sementara mengantar periode perubahan sosial dan politik yang signifikan, juga menghadirkan tantangan dan peluang bagi perkembangan pemikiran Islam. Pemerintahan kolonial yang waspada terhadap potensi ancaman terhadap pemerintahan mereka mengawasi aktivitas keagamaan termasuk penyebaran ajaran Islam. Pengawasan ini meskipun ketat juga mendorong fokus baru pada pendidikan dan keilmuan dalam komunitas Muslim. Madrasah memperluas kurikulum mereka dan sekolah-sekolahan Islam baru didirikan untuk memberikan pendekatan yang lebih terstruktur pada pembelajaran agama. Munculnya teknologi percetakan, revolusi cara pengetahuan dibagikan, buku dan majalah menjadi alat yang semakin penting untuk menyebarkan ajaran Islam, termasuk tafsir. Salah satu contoh penting adalah majalah yang memainkan peran penting dalam memperkenalkan pendekatan modern dengan interpretasi Al-Quran kepada umat Islam Singapura. Melalui media baru ini, para ulama dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dari sebelumnya, mendorong komunitas Muslim yang lebih terinformasi dan terlibat. Bagian ke-6, kemerdekaan dan inovasi, MUIS dan tafsir modern. Kemerdekaan Singapura pada tahun 1965 yang menjadi titik balik dalam sejarah negara ini, mengantar era perkembangan ekonomi dan transformasi sosial yang besar. Pemerintah yang baru dibentuk mengakui pentingnya membina kerukunan beragama masyarakat multikultural. Untuk tujuan ini, Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS didirikan pada tahun 1996, otoritas Islam tertinggi di negara ini. MUIS telah memainkan peran penting dalam membentuk landscape Islam di Singapura, mempromosikan pemahaman agama yang moderat dan eksklusif. Salah satu kontribusi utama MUIS adalah upayanya untuk modernisasi dan digitalisasi pendidikan tafsir dengan pengembangan kurikulum yang komprehensif untuk madrasah, memastikan bahwa siswa menerima pemahaman yang menyeluruh tentang penafsiran Al-Quran. MUIS juga berada di garis depan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membuat tafsir lebih mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas. Platform online, aplikasi seluler, dan saluran media sosial telah menjadi alat penting untuk menyebarkan pengetahuan Islam, menjangkau generasi muda, dan membina komunitas Muslim yang lebih dinamis dan terlibat. Bagian ke-7, pilar pengetahuan mufassir termuka Singapura. Perkembangan tafsir di Singapura telah sangat diperkaya oleh kontribusi banyak ulama terpelajar yang dikenal sebagai mufassir. Individu-individu ini memulai pengetahuan mereka yang mendalam, interpretasi yang insightful, komitmen yang tak tergoyahkan dengan pendidikan Islam, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada landscape keagamaan bangsa. Salah satu tokoh tersebut adalah Syed Isa Samaid, seorang tokoh yang dihormati yang menjabat sebagai mufti Singapura, otoritas Islam tertinggi di negara ini, dikenal karena perkataannya yang moderat dan eksklusif. Syed Isa Samaid menekankan pentingnya mengkontekstualisasikan pesan Al-Quran untuk mengatasi tantangan masyarakat kontemporer. Mufassir terkemuka lainnya adalah Ustadz Dr. Muhammad Fatris Bakaram, mufti Singapura saat ini. Dr. Fatris terkenal karena kemampuannya untuk menghubungkan kebijaksanaan abadi Al-Quran dengan isu-isu mendesak zaman kita. Ceramah dan tulisan-tulisannya yang terpelajar telah menginspirasi banyak orang menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dan relevansinya di abad ke-21. Syed Ahmad Samaid, seorang penerbit yang produktif dan pendukung ilmu keislaman, juga memainkan peran penting dalam membuat tafsir dapat diakses oleh massa. Upaya-upayanya untuk menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya tafsir dalam bahasa Melayu dalam memastikan bahwa khalayak yang lebih luas dapat memperoleh manfaat dari wawasan para ulama terkenal. Bagian ke-8, tafsir modern di Singapura, karakteristik utamanya. Tafsir Singapura saat ini dicirikan oleh perpaduan unik antara tradisi dan modernitas. Ini mencerminkan etos kultural negara, komitmennya terhadap kerukunan antar agama, dan penerimaannya terhadap kemajuan teknologi. Salah satu ciri khas tafsir Singapura adalah moderasinya.
Para ulama dan pimpinan agama menekankan pentingnya memahami pesan Al-Quran dalam konteks sejarahnya dan menerapkan ajarannya dengan cara yang mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Ciri lain dari tafsir di Singapura adalah inklusivitasnya. Menyadari lanskap agama negara yang beragam, para ulama berusaha untuk menyajikan interpretasi yang menghormati agama lain dan kondusif untuk dialog antar agama. Pendekatan ini menumbuhkan semangat saling pengertian dan kerjasama antara berbagai komunitas agama, berkontribusi pada kohesi sosial Singapura. Lebih lanjut, tafsir Singapura berakar kuat dalam konteks lokal. Para ulama mengambil contoh dari masyarakat, budaya, dan sejarah Singapura untuk membuat ajaran Al-Quran lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan masyarakat biasa. Pendekatan ini memastikan bahwa tafsir tetap menjadi tradisi yang hidup, terus berkembang untuk terpenuhi kebutuhan dan realitas umat Islam Singapura yang terus berubah. Bagian ke-9, membentuk masa depan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tafsir. Masa depan tafsir di Singapura terkait erat dengan interaksi kompleks dari berbagai faktor yang terus membentuk lanskap keagamaan dan sosial bangsa. Konteks kultural negara dengan komunitas etnis dan agama beragam membutuhkan pendekatan tafsir yang inklusif dan peka terhadap keyakinan orang lain. Kebijakan pemerintah yang mempromosikan kerukunan dan pemahaman antar agama menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya interpretasi Islam yang moderat dan terorganisasi. Sistem pendidikan Islam yang terstruktur dengan baik di Singapura dengan penekanannya pada ilmu keislaman tradisional dan pengetahuan kontemporer memastikan bahwa generasi mendatang dilengkapi dengan alat diperlukan untuk terlibat dalam tafsir yang bermakna. Pengaruh tradisi Nusantara dan Timur Tengah terus memperkaya permadani tafsir di Singapura, menyediakan beragam perspektif yang kaya dan beragam. Akhirnya, kekuatan modernisasi dan globalisasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan norma sosial yang berkembang membutuhkan pendekatan tafsir yang dinamis dan responsif yang dapat mengatasi tantangan dan peluang dunia yang berubah dengan cepat.